Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Muhammad Khotibul Umam, tuan rumah Tegur Sapa. Kini saatnya Tegur Sapa kembali berkabar dan menyapa, tentunya bersama dengan teman-teman sekalian. Lah, malam hari ini adalah malam yang sangat spesial di momen setelah Hari Guru, di mana Hari Guru banyak sekali acara kegiatan yang tidak jauh dari tentang pendidikan. Nah, maka dari itu Tegur Sapa juga nggak mau kalah dong, ikut andil berperan rangka memberikan nilai-nilai edukasi, pengetahuan tentang pendidikan. Nah, tamu spesial pada malam hari ini beliau adalah Bapak Karmuji. Selamat datang Bapak Karmuji. Selamat datang, Mas Khotib. Suara saya kedengeran ya? Kedengaran. Alhamdulillah. Suara panjenengan. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan Pak Karmuji Hayang hari ini fokus di tener pendidikan. Beliau ngisi webinar di mana-mana di tingkat provinsi, tapi teman-teman tim Tegur Sapa alhamdulillah berhasil mengundang beliau untuk hadir di Tegur Sapa, tentunya memberikan informasi, pengetahuan, edukasi, berniat tentang edukasi tentang pendidikan, yang mana juga sesuai dengan kapasitas beliau, yaitu trainer pendidikan. Sebelum itu Pak, saya pengen tahu kabar panjenengan ini. Lama tak jumpa. Ya, alhamdulillah Mas Khotib ya. Kita dulu sering sama-sama terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial hipnoterapi, dan alhamdulillah hari ini bisa berjumpa dengan panjenengan. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, hari ini dipertemukan oleh Allah walaupun lewat Instagram seperti itu. Alhamdulillah keadaan sehat walafiat, semoga semuanya juga sehat. Mas Khotibul Umam, pemuda pelopor yang luar biasa, juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa lebih bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih Pak doanya. Mugi-mugi barokah. Kemarin kita sempat bertemu sebentar Pak G. Sempat diskusi sebentar di rumah panjenengan. Oke. Saat kita dapat undangan dari mantannya Mas Nafi. Mas Nafi. Kebetulan kita itu dipertemukan saat menjadi alumni, sama-sama kita menjadi alumni hipnoterapis gitu Pak ya. Dan teman-teman alumni hipnoterapis itu sangat luar biasa rumah saja. Sehingga itu kan membutuhkan banyak membutuhkan inovasi agar guru yang aslinya belajar secara offline, yang sudah terbiasa belajar secara offline, tapi sekarang dipaksakan agar bisa belajar secara virtual atau di rumah saja, karena memang kondisi hari ini dalam kondisi krisis. Nah, Bapak Karmuji ini beliau juga fokusnya di situ. Halo Pak. Iya, kok tadi mendadak hilang Mas? Waduh, nggak tahu saya. Sinyal saya atau sinyal panjenengan kayak ini? Ini saya pakai wifi pada di rumah. Iya. Saya pakai wifi terus tak putus, tak ganti paketan karena wifi di sini nggak stabil. Oh begitu. Tapi suara saya nggak nyendak ya. Kedengeran walaupun agak pelan. Oh, agak pelan Pak. Iya. Masa ini kurang dekat. Gimana? Lah kalau seperti itu jelas. Oh, berarti ini harus dinaikkan. Iya. Aduh. Oke. Halo, cek sudah. Iya, sip. Sangat jelas sekarang. Oke. Mudah-mudahan sinyal tidak menjadi kendala. Amin. Kalau live itu sering kendala di sinyal, Pak. Oh begitu. Kemarin kita live di luar negeri dengan Gus Falah. Beliau berada di Mesir. Itu kendalanya juga di sinyal. Nah, mudah-mudahan Tuban sinyalnya bagus, Lamongan juga sinyalnya bagus.
Amin. Lancar. Amin. Oke Pak, langsung masuk kita ke tema. Oke, siap. Hari ini adalah peran guru dalam merawat akal sehat generasi bangsa. Di mana sekarang ini kan dalam kondisi kurang baik-baik saja. Artinya dalam kondisi dalam kondisi krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis pendidikan, krisis moral. Banyak yang menjadi PR kita agar Indonesia bisa lebih baik lagi. Nah, di antara yang saya sebutkan tadi mengalami beberapa krisis. Nah, kita fokuskan di krisis pendidikan, di mana proses transfer of knowledge, transfer ilmu, pengetahuan, transfer dalam proses pendidikan ini kan banyak kendala. Nah, kira-kira kendalanya apa saja Pak selama ini yang panjenengan alami sebagai praktisi pendidikan dan trainer? Terima kasih, Mas Umam. Benarnya saya bukan praktisi, saya hanyalah penggembira saja sebenarnya. Terkait dengan apa yang sudah sampai gambarkan tadi, memang saat ini kita di Indonesia, khususnya adalah di bidang pendidikan, itu memang kita sedang mengalami krisis, baik itu krisis moral, krisis karakter, krisis spiritual, bahkan kita juga krisis intelektual. Nah, separah itu ternyata. Iya, di dunia pendidikan khususnya banyak sekali guru-guru itu yang memang mengalami kendala terkait dengan krisis-krisis tersebut. Nah, ketika kita kembali ke dunia pendidikan, sebenarnya pemerintah itu sudah berupaya sangat keras sekali untuk mengatasi krisis tersebut, Mas Umar. Jadi pemerintah itu sudah jauh-jauh ini mencanangkan kepada kita mulai dari 2013 kemarin itu sudah ada pendidikan karakter yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, pendidikan karakter ini itu diharapkan agar nanti lulusan dari dunia pendidikan itu mereka juga mempunyai bekal berupa karakter yang itu dimasukkan di berbagai bidang. Kalau kita lihat di dunia pendidikan, karakter itu dimasukkan dalam beberapa hal. Rencana pelaksanaan pembelajaran itu juga dimasukkan dalam pembiasaan-pembiasaan. Itu lagi-lagi kendala soal sinyal. Ya, sepertilah Indonesia, kadang sinyal stabil dan tidak. Iya, ini saya ganti pakai kartu HP ya. Perdana, Pak. Bukan Persona. Pakai paketan biasa, pakai yang di seluler itu. Tadi kan pakai WiFi, ternyata masih ya. Baik, saya lanjutkan Mas Umam ya. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah berupaya, sudah banyak sekali upaya-upaya pemerintah. Salah satunya itu adalah
pendidikan karakter yang itu sudah diintegrasikan di berbagai bidang, Mas. Jadi pendidikan karakter itu sudah masuk di dalam kurikulum 2013 yang mana dimulai dari zamannya Menteri Pak Nuh kemarin sampai sekarang itu masih ada. Karakter itu diinternalisasikan mulai dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau di RPP itu sudah disisipkan ada pendidikan karakter. Jadi di setiap RPP itu harus diselipkan karakter-karakter dari setiap mapel itu ada disisipkan karakter. Contoh adalah karakter religius, kemudian karakter mandiri, karakter macam-macam, ada 18 karakter yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk diinternalisasi di dalam proses pendidikan. Pertama dimasukkan di dalam RPP, kemudian dalam praktek pembelajaran karakter juga harus dimunculkan. Kemudian setelah itu juga masuk di dalam program-program sekolah. Contoh adalah pembiasaan baik itu harian, pembiasaan mingguan, pembiasaan bulanan maupun pembiasaan dalam 1 tahun. Ya, itu adalah beberapa program pemerintah. Namun memang dalam praktek kesehariannya guru itu juga dituntut untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai karakter yang mana itu nanti digunakan untuk mengatasi atau meminimalisir krisis-krisis yang ada pada peserta didik di sekolah tersebut seperti itu. Nah, kendalanya yang dialami oleh guru adalah bahwa kita guru itu kadang-kadang memang tidak bisa melaksanakan secara keseluruhan karena guru juga dituntut banyak hal, baik itu terkait administrasi, baik itu terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga memang kalau saya kebetulan adalah guru agama, kadang-kadang sekolah itu mindsetnya masih bahwa karakter itu hanya tugas guru agama. Jadi untuk guru yang lain tidak perlu menanamkan karakter. Namun mindset itu mulai sekarang paradigmanya harus diubah. Kenapa? Karena tugas untuk menanamkan karakter, tugas untuk membuat peserta didik itu tidak mengalami krisis seperti yang Mas Umam sebutkan tadi, itu adalah tugas bersama. Sehingga di sini bukan hanya guru agama yang harus berperan, namun semuanya juga harus ikut menginternalisasikan karakter tersebut. Kenapa? Karena guru itu adalah digugu lan ditiru, bukan guru itu bukan diguyu lan ditinggal turu, seperti itu Mas Umam. Terima kasih. Diguyu lan ditinggal turu itu fenomena hari ini Pak Nggih. Baru muncul. Fenomena hari ini kan banyak sekali yang terjadi problematika dalam proses pendidikan, di mana saat guru menyampaikan via Zoom atau via online, via daring, banyak mereka yang ditinggal ngopi, ditinggal bermain, ditinggal tidur, terus saat ketawa ikut baru ketawa semua. Salah yang terakhir waktu guru salam, semuanya ikut jawab salam. Setelah itu alhamdulillah bareng-bareng. Iya. Ini beberapa kali keluhan teman-teman yang sekarang sekolah kayaknya kayak gitu. Ini benar apa enggak kira-kira Pak? Sebenarnya kayak gitu. Tidak semuanya seperti itu, Mas. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir bahwa fenomena itu memang ada terkait dengan pembelajaran saat ini, di mana kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan berbagai fasilitas portal belajar, baik itu yang disediakan oleh pemerintah maupun yang memang disediakan oleh portal-portal belajar lainnya. Seperti ketika kita live dengan Zoom, itu juga bisa jadi ketika kita itu sebagai guru itu mempunyai bekal bahwa pembelajaran yang kita laksanakan dimanapun dengan media apapun itu kok bisa menarik, maka insya Allah siswa akan bisa mengikuti dengan baik. Itu juga kalau di dalam hipnoterapi atau hypnoteaching itu ada namanya figur otoritas. Jadi seorang guru itu memang benar-benar bisa menjadi figur dari anak-anak, sehingga ketika apapun yang dilakukan itu siswa akan sangat antusias untuk menyimaknya. Misal kita melaksanakan pembelajaran dengan
menggunakan Zoom misalnya, maka siswa itu akan tertarik. Itu juga yang perlu dikembangkan oleh Bapak Ibu guru semuanya, bagaimana merancang pembelajaran, baik itu pembelajaran yang offline tatap muka maupun pembelajaran menggunakan jarak jauh atau online, itu siswa akan tetap bisa menyimak dengan baik. Nah, memang fenomena itu ada, namun tidak semuanya. Tidak semua guru itu begitu Zoom kemudian dinyalakan oleh siswanya, kameranya dimatikan, soundnya dimatikan, kemudian ditinggal tidur. Ya memang ada beberapa, tapi tidak semuanya seperti itu, insya Allah. Yeah. Nah, maka dari itu hari ini kan guru mempunyai tenaga yang sangat luar biasa besar agar kita para pendidik ini bisa menyesuaikan dengan kondisi hari ini, yang mana dulu dengan sekarang jelas berbeda. Yang dulu itu kan kita belajar secara offline sudah mulai terbiasa, yang baru pertama kali misalkan belajar 1 tahun, menjadi pendidik 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, saat kemarin sebelum pandemi itu kan sudah mulai terbiasa pendidikan secara offline, yang menjadi kayak saya sebagai pengajar baru dan teman-teman yang lainnya. Terus kita ada fenomena ada pandemi ini kan merubah kebiasaan yang dulunya sudah hampir terbiasa dan sudah menjadi kebiasaan dalam proses pengajaran. Terjadinya adanya kejadian virus corona melanda kita ini kan menjadikan kebiasaan kita berubah. Nah, sehingga guru harus pandai berinovasi, harus bisa pandai menyesuaikan diri. Perjuangan beliau sangat luar biasa keras, teman-teman. Yeah. Barangkali bisa diceritakan, Pak. Sedikit cerita perjuangan para guru untuk bisa menyesuaikan dirinya di era new normal ini, era baru ini. Okay. Jadi memang guru di era pandemi ini itu usahanya sangat luar biasa, Mas Umam. Kadang-kadang memang masih ada beberapa stigma negatif dari masyarakat di era pandemi kemarin itu, wah enak jadi guru, tidak usah ngajar, tinggal di rumah, gajinya tetap seperti itu. Yang pegawai negeri ya seperti itu. Padahal kalau memang tahu yang sesungguhnya bahwa guru itu malah kerjanya 2 kali lipat memang. Kenapa kok 2 kali lipat saya katakan? Karena di era pandemi apalagi guru yang dulunya itu mengandalkan hanya mengandalkan tatap muka. Ketika ada pelatihan-pelatihan yang itu berbasis IT dengan menggunakan komputer, dengan menggunakan internet, kebetulan beliau-beliau ini tidak pernah mendapatkan pelatihan itu, atau mungkin memang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan itu, dan begitu pandemi datang, maka guru itu kalang kabut. Saya mau tidak mau kalang kabut. Akhirnya mereka mau tidak mau itu mulai harus belajar beradaptasi dengan teknologi. Nah, kemudian itu sebetulnya mereka itu berjuang luar biasa. Karena apa? Karena ketika biasanya hanya langsung bertatap muka dengan siswa, maka ketika pembelajaran ini sudah berubah menjadi pembelajaran yang online, maka mau tidak mau guru ini mulai menyesuaikan diri. Dia harus membuat bagaimana pembelajaran ini bisa dilakukan secara mandiri oleh siswa. Ada yang berusaha untuk membuat video pembelajaran, ada yang berusaha mengelola kelasnya dengan menggunakan Google Classroom, di mana Google Classroom itu isinya juga macam-macam. Ada video pembelajaran, ada kuis online, ada ulangan online, materi, semuanya serba online. Maka mau tidak mau guru ini ada kalanya seperti saya itu kadang malah sampai ngelembur malam hari untuk tugas siswa di pagi hari. Kemudian kita harus ngecek siswa juga satu persatu dari apa yang sudah kita berikan kepada siswa, kemudian kita berikan evaluasinya, kita juga harus mengevaluasi dengan bantuan teknologi tadi. Nah, sebenarnya memang itu sangat dibutuhkan
oleh guru untuk bisa beradaptasi. Kemudian memang kalau kita tidak bisa memungkiri, memang kita saat ini sudah di era 4.0, di 4.0 ini dunia itu sudah berubah. Semuanya sudah serba terkomputerisasi. Bahkan kita kenal dulu tol saja itu bayarnya harus pakai uang, dan sekarang itu semuanya sudah pakai elektronik. Jadi semuanya sudah terkomputerisasi sehingga di dunia pendidikan mau tidak mau juga harus mengikutinya. Kenapa? Memang teknologi secanggih apapun itu tidak akan bisa menggantikan peran guru, tapi guru yang tidak bisa, guru yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, maka dia akan mengalami kesulitan, baik itu administrasi, baik itu dalam pembelajaran, terutama adalah pembelajaran di era pandemi seperti ini. Dan itu mau tidak mau harus berbenah, dan memang banyak sekali cerita-cerita dari Bapak Ibu guru ketika kesulitan itu memang luar biasa. Beberapa mengalami kesulitan, tapi insya Allah dari pemerintah, baik itu melalui Kemendikbud maupun dari dinas pendidikan di daerahnya masing-masing, alhamdulillah sudah banyak sekali diadakan kegiatan-kegiatan di mana itu adalah untuk melatih para Bapak Ibu guru untuk menyesuaikan diri melakukan pembelajaran di era new normal atau di era pandemi seperti ini. Seperti kemarin di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban itu juga hampir 2 bulan penuh dari bulan September, Oktober sampai November ini memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan bekal kepada guru-guru yang mana ada yang langsung dengan tatap muka dengan jumlah terbatas, masing-masing kecamatan hanya diberikan 2 orang yang nanti dari 2 orang ini akan melatih di kecamatannya masing-masing. Ada yang berupa webinar online, dan itu dilaksanakan adalah supaya apa? Supaya guru di masa pandemi ini juga mempunyai bekal agar nanti dalam perjalanannya tidak tertatih-tatih. Dan alhamdulillah dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh Dinas Pendidikan, kemudian juga Bapak Ibu guru semuanya ikut menyambut ini, sehingga itu bisa meminimalisir kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Bapak Ibu guru. Yang pada intinya Mas Khotib, bahwa ketika guru itu mau berubah, mau mengubah mindsetnya dari pembelajaran tatap muka yang sudah zona nyaman dengan M2M, jadi metodenya itu M2M, dari mulut ke mulut, nah, maka sudah berubah mindsetnya menjadi pendidikan yang menyesuaikan dengan zamannya seperti itu. Kalau zamannya sekarang sudah di era teknologi, maka memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, guru harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Seperti itu Mas Umam. Berarti kalau bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak semua guru itu isu-isu yang beredar kayak tadi gimana tadi Pak? Tinggal turu lan guyu. Diguyu lan ditinggal turu. Diguyu lan ditinggal turu. Tidak semua guru mengalami fenomena itu karena ada proses pembelajaran dan pembekalan untuk guru tadi Pak Ye. Iya, seperti itu. Beliau mempunyai metode-metode tersendiri agar siswa itu bisa antusias, Nah, perjuangan beliau juga tidak mudah. Yang pertama, belajar bagaimana caranya bisa mengaplikasikan sistem atau mengaplikasikan media untuk media pembelajaran online agar bisa digunakan secara maksimal dalam proses pembelajaran. Yang PR yang kedua yaitu gimana caranya bisa menyampaikan. Pertama belajar media, yang kedua yaitu belajar menyampaikan. Bisa Tidak menyampaikan. Semua guru bisa menyampaikan di saat ada kamera di depannya. Iya. Itu banyak sekali curhat seperti itu. Jadi ada beberapa guru itu memang yang dia itu pintar secara tatap muka, tapi ketika menghadap kamera itu, aduh saya itu kalau ngomong sama kamera itu nggak lucu. Kenapa? Karena yang saya ajak omong itu mati, padahal di dalam kamera itu kan ada siswa-siswanya misalnya, atau ada orang lain yang bisa diajak ngobrol lah. Kadang-kadang memang kita kesulitan. Nah, memang itu diperlukan juga beberapa
kemampuan terkait dengan bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu itu melalui kamera. Nah, memang banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diadakan, baik itu pelatihan berbayar, pelatihan gratis, bagaimana cara kita how to skill presentation lah seperti itu. Kita mengasah skill presentasi kita di depan kamera seperti itu. Banyak sekali pelatihan-pelatihan, baik itu yang dilakukan oleh para lembaga-lembaga pelatihan, baik yang berbayar maupun yang gratis, atau dari sharing beberapa guru. Alhamdulillah untuk guru-guru itu banyak sekali, Mas Umam. Jadi ada kayak kelompok guru belajar, ada kemudian temu pendidik Nusantara, yang itu semuanya itu melakukan bagaimana supaya teman-teman guru itu ketika ikut bergabung itu juga bisa mengambil manfaat. Mereka banyak sekali melakukan pelatihan-pelatihan gratis, kemudian seminar-seminar, webinar dan lain sebagainya, yang mana itu juga menunjang dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah tadi. Tinggal semuanya itu nanti kembali lagi kepada gurunya tersebut. Sama seperti ketika kita dulu mendengar cerita Nabi Adam ketika berada di surga, iblis sama malaikat disuruh untuk bersujud kepada Adam untuk menghormati. Tapi ternyata iblis itu kan aba, tidak mau. Nah, kadang-kadang kita juga ada memang, tapi tidak banyak guru-guru memang yang sudah merasa, wah saya sudah pintar, saya tidak perlu belajar, saya sudah banyak makan asam garam, saya tidak perlu belajar lagi seperti itu. Tapi ada, tidak semuanya seperti itu. Namun yang penting adalah bagaimana kemauan guru itu untuk bisa selalu mengupgrade dirinya. Kenapa? Karena perkembangan dunia, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu berkembang pesat luar biasa. Bahkan Sayyidina Ali saja pernah mengatakan bahwa ajarilah anak-anakmu ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Kenapa? Karena zaman akan selalu berubah. Kalau tidak kita tidak mengajarkan mereka sesuai dengan zamannya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang tertinggal. Itu seperti alimu auladakum dan lain seterusnya seperti itu. Nah, kita sebagai pendidik juga harus dituntut untuk bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan zaman dari anak kita. Kalau saat ini sudah zamannya teknologi, maka kita juga harus bisa mengimbangi zaman itu dengan memberikan mereka bekal, sehingga nanti di masa depan mereka tidak gagap dengan teknologi seperti itu. Terima kasih. Oke. Nanti ini kan kita akan download, Pak, terus kita share di YouTube, terus di Google Podcast, iPhone Podcast, Spotify, dan beberapa media yang lainnya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menjadi kebermanfaatan bagi guru-guru yang hari ini mau belajar bagaimana caranya bisa berkembang. Nah, sekarang kayaknya itu tadi kita bahas tentang soal isu-isu, Bang. Isu yang terjadi tentang hal-hal yang terjadi di saat perjuangan guru yang hari ini harus bisa menyesuaikan dirinya agar bisa tetap berkontribusi di pendidikan. Nah, sekarang Pak, untuk agar bisa merawat akal sehat anak didik bangsa Indonesia ini kan perjuangan yang sangat luar biasa berat sih. Sehingga seperti yang sudah Pak Jenderal katakan tadi, banyak hal yang harus dipelajari, banyak hal yang harus disesuaikan dengan kondisi hari ini. Nah, agar bisa merawat akal sehat anak didik dengan maksimal, itu kan ada beberapa trik, cara. Di saat proses transfer of knowledge via offline itu saja akan ada triknya, ada caranya. Apalagi yang hari ini yang hari ini itu kita tidak bertatap muka dengan para anak didik. Nah, kira-kira bagaimana, Pak? Ada trik atau cara nggak dari Iya, kalau yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan pertemuan tatap muka, banyak sekali yang sudah kita laksanakan. Contoh adalah di sekolah saya, Mas Imam. Jadi di sekolah saya itu untuk mengatasi krisis dari
karakter peserta didik tadi, itu kita membuat program sekolah. Ada program itu melalui pembiasaan, jadi pembiasaan baik melalui kegiatan-kegiatan yang mana itu kebiasaan itu ada harian, ada mingguan, ada bulanan, bahkan ada yang saya buat itu selapanan. Selapanan itu setiap hari Rebo Wage. Selapanan bareng. Ya, jadi misalnya pembiasaan harian, contoh adalah ketika masuk melalui pintu gerbang itu sudah mengucapkan salam, kemudian salim dengan gurunya, kemudian juga cara berpakaian dan lain sebagainya, itu semuanya sudah diatur. Kemudian kegiatan-kegiatan ibadah, contoh adalah di pagi hari itu nanti ada kegiatan doa bersama, misalnya pada waktu setelah selesai senam, anak-anak membaca doa secara bersama-sama. Jadi seluruh siswa di sekolah saya itu ada 403 siswa putra dan putri itu. Kemudian setelah senam itu melakukan doa bersama. Kemudian setelah doa bersama mereka akan melantunkan Asmaul Husna. Juga biasanya saya selingi dengan menghafalkan surat-surat pendek, kemudian juga doa sehari-hari. Nah, kemudian masuk di kelas. Kemudian pada waktu istirahat itu ada pembiasaan sholat duha. Kemudian nanti di sholat duhur itu juga kita buat berjamaah. Kemudian kegiatan-kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, bahkan selapanan seperti yang saya sampaikan tadi, kita membuat program, ada kegiatan namanya Istighosah Rebo Wage. Jadi setiap Rebo jam 5:30 itu seluruh peserta didik, Bapak Ibu guru, dan juga wali murid yang ingin mengikutinya itu kita adakan kegiatan istighosah doa bersama, yang mana supaya nanti kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Itu ketika kita lakukan secara tatap muka. Nah, saat ini ketika itu terjadinya pandemi ini, maka otomatis itu tidak bisa kita laksanakan. Nah, bagaimana cara kita melakukannya agar anak-anak itu tetap dalam real koridor pembiasaan yang baik tersebut? Maka di sini adalah peran guru, bagaimana dia bisa tetap melakukan kontrol terhadap siswanya. Nah, banyak cara yang dilakukan, salah satunya adalah ketika saya menggunakan pembelajaran online, maka di situ saya selalu memberikan jurnal penilaian, jurnal harian yang itu juga saya nilai, karena anak-anak itu memang kalau sudah mendengar nilai itu beda dengan tidak dinilai. Jadi memang sudah menjadi watak anak ketika itu akan mendapatkan reward, itu mereka lebih semangatnya, girohnya itu lebih meningkat seperti itu. Nah, kita dulu. Iya, kita buat namanya jurnal harian. Jurnal harian di sini melalui ada dua yang saya potret. Yang pertama itu adalah jurnal harian berupa sikap sosialnya. Kemudian yang kedua adalah sikap spiritualnya. Sikap spiritual ini saya potret dengan cara mereka akan mengisi form berupa Google formulir, di mana kegiatan ibadah sehari-harinya itu dipantau. Dan di sini selain anak-anak itu mengisi sendiri, juga harus kita melibatkan orang tua untuk memantaunya. Contoh misalnya, pada hari ini sholat 5 waktunya bagaimana? Ketika anak-anak mencentang semuanya, maka kita memberikan kontrolnya kepada orang tua melalui grup wali murid. Kita sudah membuat grup-grup paguyuban wali murid. Di situ nanti kita bisa mengeceknya. Jadi anak-anak dianjurkan untuk mengisinya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Sholatnya bagaimana. Kemudian contoh dalam hal mengajinya sudah sampai mana. Itu nanti mereka akan mengisi sesuai dengan kondisi peserta didik itu masing-masing. Karena kita juga melibatkan orang tua, sehingga orang tua di sini saya fungsikan sebagai mulut kita sebagai guru untuk bisa menyampaikan pesan yang kita inginkan kepada putra-putrinya. Itu terkait dengan sikap sosial, sikap spiritual. Kemudian bagaimana dengan sikap sosialnya? Kita juga membuatkan rubrik penilaian, rubrik checklist, di mana anak-anak itu dalam keseharian bagaimana dia bersikap dengan orang tua, bersikap dengan temannya, bersikap dengan lingkungannya. Contoh misalnya kegiatan membantu orang tua. Misalnya hari ini apa yang dilakukan itu
kita potret dan itu kita berikan setiap minggu. Jadi dalam seminggu itu kita potret bagaimana sikap sosial, sikap spiritual anak-anak itu sehingga mereka itu tetap dalam koridor dalam pembiasaan kebaikan. Itu yang pertama dengan kita menggunakan namanya jurnal penilaian atau jurnal harian untuk peserta didik yang diisi di checklist, sama seperti kalau dulu pada waktu pembelajaran tatap muka itu ada namanya buku penghubung. Jadi buku dari sekolah yang berupa checklist rubrik checklist keseharian siswa berada di rumah. Nah, itu kita gunakan dengan menggunakan Google Formulir yang itu bisa langsung diisi oleh peserta didik langsung dari HP-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini peran guru itu juga harus sering selalu mengingatkan kepada peserta didik atau juga kepada orang tuanya agar selalu bersikap sesuai dengan karakter yang akan dikembangkan. Jadi setiap saya contoh adalah ketika saya menilai tugas dari siswa, mesti akan selalu saya berikan feedback. Di akhir itu mesti saya ingatkan, jangan lupa sholat, jangan lupa mengaji, selalu patuh pada orang tua. Itu mesti selalu saya selipkan. Kenapa? Karena memang ketika Mas Khotib ingat di dunia hipnotis itu ada namanya repetisi. Di mana semakin sesuatu itu diulang-ulang, maka itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan tanpa diingatkan pun itu nanti juga ada mereka itu sudah terbiasa. Nah, ini di dunia. Iya, dunia pendidikan juga ada teori itu yang dilakukan oleh Ivan Pavlov, namanya adalah classical conditioning. Jadi Ivan Pavlov dulu membuat uji coba dengan anjing diberi makan, diberi sempritan. Begitu disebut prit, anjing datang ada makanan, prit, anjing datang ada makanan. Nah, karena sudah sering terbiasa itu sehingga disemprit tanpa ada makanan, anjing itu juga datang. Nah, itu baru anjing, apalagi kita manusia yang dibekali oleh Allah akal pikiran, itu luar biasa. Dan itu ketika itu sudah kita laksanakan, insya Allah walaupun hasilnya itu nanti tetap kita pasrahkan pada Allah, paling tidak itulah beberapa usaha yang bisa dilakukan oleh guru agar di era pandemi ini walaupun pembelajarannya masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, dan semoga di semester 2 nanti di Januari ini kita bisa melaksanakan tatap muka, karena memang tetap berbeda, Mas. Ketika kita bisa langsung dengan tidak langsung itu tetap berbeda. Nah, itu yang kedua, yaitu dengan selalu mengingatkan. Yang ketiga, ini yang tidak kalah penting adalah keteladanan dari gurunya. Ini yang sangat penting sekali agar anak-anak itu ketika melihat gurunya di media sosial, itu ketika yang upload, yang ditulis oleh gurunya itu adalah sesuatu yang positif, paling tidak itu juga bisa membuat peserta didik itu meneladaninya atau mengikutinya. Jangan sampai kita itu dengan luar biasanya mengajarkan keteladanan kepada peserta didik, anak-anak diajak untuk bagaimana berkarakter, tapi ketika kita tidak memberikan teladan, kita tidak memberikan contoh yang baik, maka secara otomatis itu akan tertolak dalam pikiran bawah sadar siswa kita. Misalnya, kita mengajarkan untuk selalu bertutur kata yang baik kepada orang lain, kepada orang tua, padahal kita di medsos sudah jelas-jelas sekali rekam jejak digitalnya itu ada kita misuh-misuh, atau kita selalu berburuk sangka, atau kita mengeluh dengan keadaan dan lain sebagainya, curhat, mungkin menghujat, ujaran kebencian dan lain sebagainya, itu maka secara otomatis apa yang sudah kita usahakan itu akan tertolak. Nah, oleh karena itu ada 3 tadi, kalau simple saja itu. Yang pertama adalah dengan menggunakan kontrol jurnal harian tadi. Yang kedua itu selalu mengingatkan, karena ketika kita menyapa, mengingatkan, maka otomatis siswa itu akan merasa diperhatikan. Orang tua juga kalau diperhatikan itu mereka juga akan sangat baik memperhatikan anak-anaknya seperti itu. Dan yang ketiga itu tadi, keteladanan dari seorang guru itu yang menjadi kunci dari keberhasilan kita, bagaimana kita akan menanamkan karakter kepada peserta didik kita. Seperti itu, Mas Iman. Iya, Pak. Gini,
Kalau menurut saya Bang ya, dari apa Nggih. yang Panjenengan sampaikan tadi, sebenarnya pembelajaran offline dan online itu sama caranya. Iya, Nanti hampir ada sama. penilaian. Cuman bagaimana caranya kita nanti bisa mengadap, bukan apa ya, menyesuaikan dengan tambahan media kan gitu. Tapi Iya, apa ya, caranya kan hampir sama. Offline offline saja kita kan butuh yang namanya apa tadi, yang pertama penilaian, kayak iya, terus pemerhatian, pengulangan, terus yang terakhir tadi rebranding ya, semacam keteladanan kayak ya. keteladanan. Nah ini kan juga berlaku di saat offline, di saat belajar ketika tatap muka. Cuman Iya, hari ini bedanya kan kita ada tambahan media, yaitu tidak harus bertatap muka, tidak tapi harus tatap kita belajar muka. dari rumah. Intinya sama, tapi bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi hari ini kan gitu Pak Gis, sebenarnya. Nggih, jadi Kira-kira sebenarnya sama kok Mas. Ketika kita mengajar nggih, dengan tatap muka, dengan offline itu kan sama sebenarnya. Contoh misalnya ketika kita biasa bertatap muka dengan siswa kita mengajak anak-anak untuk membaca literasi terlebih dahulu misalnya, atau kita menjelaskan. Nah itu nanti di online pun kan hampir sama. Ketika kita menggunakan Google bisa ya. Classroom, kita menyodori siswa dengan materi. Anak-anak silahkan dibaca. Kemudian setelah selesai membaca, mereka ada feedback, misalnya kalau itu langsung bisa dikerjakan secara bersama-sama, tapi kalau tidak bisa bersama-sama, akhirnya kan mereka harus belajar mandiri. Setelah selesai membaca nanti ada materi berupa video, kemudian setelah itu ada diberi kuis, baik itu kuis-kuis yang berbasis game atau kuis yang berbasis soal seperti itu. Nah, di akhir nanti ada evaluasi. Sebenarnya sama, ketika kita offline tatap muka juga tahap-tahapannya itu hampir sama seperti itu. Tinggal nanti guru itu bisa menyesuaikan. Bedanya hanya tatap muka dengan dunia maya seperti itu. Di dunia maya pun kan sebenarnya juga tatap muka Mas Imam. Kita seperti ini jenengan di Lamongan, Tatap muka. saya di Tuban. Kita tatap muka walaupun tidak secara langsung, tapi kan ini real, nyata dan Iya, secara bersama di jam yang sama, menit yang sama, detik betul yang sama. betul. Oke. Hmm. Cuman cuman ini tadi kan ngomong soal soal Cara, teknik. oke. Iya. Cuman ada yang berbeda. Saat bertemu itu kita juga transfer energi kan gitu Pak Ge. Oh iya, Kira-kira gitu. bedanya. Ada hal yang lain yang tidak didapatkan di saat offline gitu. Tapi Oke, oke, oke. itu lambat laun kayaknya bisa terbangun jika mindset kita sama-sama mengetahui, sama-sama paham, sama-sama tahu bahwa offline juga bisa transfer energi. Kayak misalkan waktu pelatihan atau waktu pembelajaran eh, yang sama frekuensinya. Misalkan kita kita sama-sama di bidang hipnoterapis, ya. Kita menyatukan frekuensi, kita ngobrol soal tentang 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 pemikiran, tentang keyakinan, yang mana kita sudah sefrekuensi, kita dalam satu forum, seolah-olah kita sendiri yang memunculkan itu, misalkan memunculkan energi, memunculkan ruh, memunculkan apa semangat, hero, itu kan bisa sebenarnya Pak ya, dari diri Oke. sendiri. Cuman belum terbiasa dan belum dipahami bersama. Kayaknya gitu. Nah, saat offline itu kan juga juga sama. Kadang kadang beberapa teman-teman kita itu ada yang juga belum bisa mendapatkan, misalkan saat bertemu ada transfer energi, tidak hanya tentang pengetahuan, tapi soal rasa. Nah, lagi-lagi soal ngomong kebiasaan. Kita kita di sini belum terbiasa, kurang lama proses bermedia. Kalau seandainya ini nanti bisa sampai tahun-tahunan sudah terbiasa, mungkin mungkin kayaknya hampir bisa menggantikan menggantikan pertemuan offline. Tapi lagi-lagi jelas ada bedanya Pak G. Tetap Oke. ada bedanya. Tetap ada bedanya, Mas. Sama-sama misalnya seperti ini, ketika kita online pun kan bisa juga transfer energi itu juga bisa. Contoh adalah ketika kita dalam pembelajaran di online misalnya gitu.
vibrasi semangat kita itu juga bisa kita tularkan kepada peserta didik kita. Misalnya ketika di online kita salam dengan penuh antusias, maka peserta didik akan menjawab dengan antusias. Sama offline juga sama. Ketika kita masuk kelas kemudian kita salam dengan sangat antusias, maka peserta didik kita semangatnya juga akan luar biasa. Nah, itu memang intinya kembali lagi kepada kita masing-masing guru bagaimana agar semangat itu kemudian transfer energi dan lain sebagainya, apapun lah itu yang dilakukan, itu adalah kembali kepada gurunya masing-masing. Ketika dia mau untuk berubah, mau untuk beradaptasi, mau untuk selalu meningkatkan kapasitasnya, insya Allah lambat laun itu juga akan bisa. Namun di sini bedanya itu ketika online atau offline itu tetap akan berbeda. Kasih sayang, bagaimana guru itu memberikan kasih sayang kepada siswanya ketika online dengan offline tentu akan berbeda. Contoh adalah ketika kita bukan hanya menyapa di pendidikan itu kan ada sapa, senyum, salim dan lain sebagainya. Bahkan ketika anak itu luar biasa, kita berikan pujian langsung di hadapannya, itu juga sesuatu yang sangat positif. Kemudian misalnya siswa kita yang luar biasa, misalnya siswa laki-laki ya yang sudah besar, kalau kecil misalnya kita lus kepalanya itu kan tidak masalah. Tapi kalau sudah kelas 4, 5, 6 itu kan guru laki-laki ya mengelus kepala siswa laki-laki. Nah, bentuk sentuhan kasih sayang itu akan berbeda. Itu pokoknya ada hal yang berbeda yang di dunia online itu akan berbeda dengan dunia offline. Tetap itu tidak bisa didapatkan. Nah, memang sekarang ini banyak sekali keluhan dari Bapak Ibu guru, bukan hanya Bapak Ibu guru tapi juga orang tua. Itu keluhannya hampir sama. Kapan sekolahnya buka kembali seperti itu? Karena apa? Karena memang saat ini mereka juga jenuh, Mas Roti. Jadi siswanya juga secanggih apapun, bahkan saya kadang media yang saya gunakan itu berbeda-beda, Mas Roti. Jadi kadangkala saya menggunakan Google Site, kadangkala saya menggunakan di classroom itu ada dari materi dari blog dan lain sebagainya. Tapi tetap anak-anak itu tetap mengalami kejenuhan karena memang mereka akan berbeda. Anak itu kan mereka pengennya itu kan dunia anak itu kan dunia bermain. Mereka sekolah itu bukan sekedar belajar, itu sudah natural itu. Jadi anak datang ke sekolah itu bukan hanya sekedar mencari ilmu. Kadang-kadang mereka senang karena apa? Di sekolah nanti bisa jajan. Itu juga di sekolah mereka akan bertemu dengan temannya, mereka akan bisa bermain. Nah, saat ini kalau mereka di rumah saja, justru ya tetap ada kejenuhan seperti itu. Sehingga kita juga sama-sama, guru juga seperti itu. Kita pengen kegiatan itu bisa normal kembali seperti sedia kala. Nah, nanti jika seandainya ini sudah di tahun 2021 di bulan Januari ini kok sekolah bisa dibuka kembali, tapi juga ini masih banyak khawatiran karena ternyata memang pandemi bahkan di Jakarta itu kan juga meningkat, kasus konfirmasi positif juga meningkat, di Jawa Timur sendiri juga meningkat, di Tuban saja itu sekarang rumah sakit sudah full seperti itu, sehingga saya juga sedikit ragu kalau di bulan Januari ini bisa melakukan tatap muka secara full. Mungkin nanti kalaupun tatap muka juga bisa berjenjang, entah nanti protokol kesehatannya bagaimana cara mengaturannya. Nah, itu nanti kan urusannya dinas pendidikan. Kalau kita sebagai guru insya Allah akan selalu mengikuti. Memang seperti itu. Nah, tetap nanti ada rasa yang berbeda itu tetap, Mas. Jadi bagaimana ketika kita offline, ketika kita online itu juga akan mengalami perbedaan seperti itu. Oke. Pada dasarnya bahwa semuanya ini yang nggak ada yang mau dalam kondisi krisis. Iya. Mau nggak mau harus kita lalui agar kita bisa lebih bisa berkembang dengan menyelesaikan zamannya. Nah, terakhir Pak, kira-kira pandemi ini musibah apa berkah? Membawa berkah, membawa musibah?
Sebenarnya itu tergantung dari sudut pandang kita masing-masing, Mas Otip. Jadi ketika ini sudut pandangnya para guru, jangan sudut para pandang guru. para guru. Ya, saya mewakili para guru. Sebenarnya setiap apapun itu yang diberikan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Innama khalaqta hadza batila. Jadi tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah ini secara sia-sia. Pasti ada hikmah di balik kejadian ini. Nah, sebenarnya kalau dari sudut pandang saya sebagai pribadi guru, pandemi ini juga merupakan hikmah bagi kita para guru, di mana kita itu dipaksa oleh keadaan untuk mau beradaptasi dengan era saat ini, di mana era 4.0 di pembelajaran abad 21 itu kecakapan hidup itu salah satunya adalah bagaimana kita juga menguasai ilmu pengetahuan teknologi berupa internet, berupa komputer, dan lain sebagainya. Nah, hikmah disitulah akhirnya guru itu dipaksa untuk belajar oleh keadaan, dan akhirnya saat ini banyak sekali guru-guru yang tadinya itu tidak mengenal internet, tidak mengenal bagaimana cara membuat kuis online, bagaimana merancang pembelajaran berbasis online. Akhirnya saat ini banyak sekali guru-guru yang sudah melek IT sehingga mereka bisa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan online. Dan nanti ketika pandemi ini berakhir, Mas Khotib, jadi itu tetap bisa digunakan. Kenapa? Karena memang teknologi itu akan selalu mengiringi kehidupan manusia. Nanti ketika kita sudah terbiasa di era pandemi ini, walaupun nanti itu pembelajarannya berupa tatap muka, kita masih tetap menggunakan pembelajaran dengan teknologi. HP, alhamdulillah sekarang di era pandemi ini anak-anak juga banyak yang mempunyai HP, dibelikan HP oleh orang tuanya, yang tadinya itu anak tidak boleh bermain HP, akhirnya mereka juga bisa menggunakan HP. Nah, di era nanti itu juga akan sangat bermanfaat kita menggunakan pembelajaran berbasis Android dan lain sebagainya, itu tetap akan bisa digunakan. Jadi kalau dari sudut pandang saya sebagai guru, ini saya jadikan sebagai sebuah hikmah bahwa pandemi datang ini bukan hanya sekedar musibah bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita mungkin yang terkena wabah ini sehingga harus kehilangan orang tuanya, memang itu bisa jadi musibah, tapi juga di balik musibah itu ada hikmah yang luar biasa, yang mana kita di era pandemi ini juga bisa mengambil beberapa hal yang itu positif yang bisa kita gunakan. Contoh adalah yang nyata di dunia guru itu adalah kita bisa mengenal berbagai macam pembelajaran yang itu berbasis teknologi, dan luar biasa banyak sekali bertebaran bagaimana kita merancang pembelajaran dengan menggunakan teknologi, yang mana itu nanti juga bisa kita gunakan untuk pembelajaran di masa depan. Karena dunia anak itu nanti, apalagi saat ini di generasi Z ini, mereka itu sudah luar biasa. Anak kecil sekarang itu begitu pegang HP tanpa kita ajari, dengan total tutul itu, wah mereka akan lebih canggih daripada kita di generasi-generasi yang sudah berumur. Kalau Mas Khotib masih generasi milenial, masih generasi Y ya. Kalau saya memang sudah generasi agak STW, setengah tua. Sehingga, dan mereka ini luar biasa. Kalau kita tidak mau mengimbangi mereka, maka tentu kita akan ketinggalan dengan mereka. Nah, kalau kita ketinggalan, bagaimana kita bisa memberikan, menginternalisasi nilai-nilai jika kita tidak mengetahui dunia mereka? Makanya di dalam hypnoteaching itu ada namanya passing dan leading. Di mana passing itu adalah kita bisa mengerti dunia mereka, kita menyesuaikan dengan dunia mereka, menyelami dunia mereka, sehingga nanti kita bisa melakukan leading, bisa mengarahkan mereka, membentuk mereka sesuai dengan karakter-karakter yang kita inginkan, seperti itu. Jadi saya garis bawahi bahwa bagi guru
ini kita pandang sebagai sebuah positif, kita pandang sebagai sebuah kejadian yang luar biasa yang bisa mengubah mindset guru yang tadinya tidak mau mengenal teknologi, akhirnya dengan adanya pandemi ini mereka mengenal teknologi dan banyak sekali yang lainnya seperti itu. Gini Pak, saya mewakili sebagai anak didik mengucapkan terima kasih akal kita terawat karena panjenengan para guru Tegur Sapa dan teman-teman Tegur Sapa juga mengucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya kepada para guru hari ini yang berjuang semaksimal mungkin agar kita tetap mempunyai akal yang sehat dan yang merawat akal kita itu panjenengan para guru. Terima kasih banyak. Bisa kasih closing statement Pak. Jadi mau berakhir. Terima kasih. Jadi pada intinya begini Mas Khotib, bahwa baik itu pembelajaran yang berupa offline tatap muka maupun pembelajaran dengan berbasis online atau PJJ saat ini, memang ada makalah yang mengatakan bahwa metode itu penting, kemudian materi itu penting, tapi dalam dunia pendidikan yang paling penting itu adalah ruhul asatid atau jiwa guru kita. Bagaimana kita sebagai pendidik itu bukan hanya pintar menyampaikan strategi, bukan hanya pintar menyampaikan metode, tapi adalah ruh jiwa keguruan kita itu yang menjadi sangat penting dalam merawat karakter atau merawat akal sehat generasi bangsa. Sebagai seorang guru, itu tidak hanya dia bisa menyampaikan metode pembelajaran dengan berbagai macam metode, menggunakan strategi pembelajaran yang itu sudah go internasional, tapi jika jiwa guru atau ruhul asatid itu kosong, maka apa yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia. Maksud saya ruhul asatid di sini adalah bagaimana jiwa keguruan kita itu selalu memberikan yang terbaik kepada siswa kita. Dan misalnya bagaimana ketika kita selesai sholat, kita mendoakan anak-anak kita mengingat wajah-wajah mereka, itu merupakan ruhul asatid spiritual yang luar biasa, yang itu memang harus dilakukan oleh guru-guru di era saat ini. Kenapa? Karena memang kita tahu bahwa generasi saat ini luar biasa. Generasi kita saat ini berbeda dengan generasi masa lalu. Kalau dulu hanya dikasih nasihat sedikit saja itu sudah mereka sangat mentaatinya, tapi saat ini memang banyak sekali generasi-generasi itu yang sudah terkontaminasi oleh budaya-budaya, baik itu dari budaya media sosial dan lain sebagainya. Maka ruhul asatid inilah yang akan menjadi filter bagi generasi masa depan, bagaimana kita itu selalu mendoakan peserta didik kita, selesai sholat kita doakan, kemudian juga selalu meminta kepada Allah yang terbaik untuk peserta didik kita. Insya Allah ketika kita berdoa itu tulus dari hati kita, maka insya Allah itu akan tembus kepada peserta didik kita. Jadi jangan lupa, walaupun secanggih apapun metode yang kita berikan, sehebat apapun strategi yang kita berikan dalam pembelajaran, baik nanti online maupun offline ini, maka jiwa ruhul asatid kita, jiwa keguruan kita, jiwa spiritual kita, itu nantilah yang akan menjadi penunjang bagi keberhasilan peserta didik untuk bisa melaksanakan karakter, bisa melaksanakan pendidikan, bisa merawat akal sehat mereka. Jadi intinya adalah itu tadi, ruhul asatid itu menjadi pondasi bagi seorang guru, bagaimana mereka bisa merawat akal sehat negeri ini. Sehingga kami mohon kepada semuanya, Bapak Ibu guru yang menonton ini, yang sedang live ini, maupun nanti yang melihat dari hasil streamingnya, maka mari kita bersama-sama merawat akal sehat generasi bangsa ini dengan kita selalu melakukan yang terbaik untuk peserta didik kita. Kita memberikan hak-hak mereka berupa pendidikan yang layak,
Dan untuk memberikan yang layak kepada peserta didik, maka kita harus selalu meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, baik itu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, profesional, maupun kepribadian kita. Nah, setelah kompetensi itu kita upgrade, kita selalu tingkatkan, maka insya Allah kita akan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik kita. Dan kalau sudah ikhtiar lahir itu kita lakukan, maka satu langkah lagi yaitu ikhtiar batin sebagai ruhul asatid. Kita selalu mendoakan, selalu memberikan doa-doa yang terbaik untuk peserta didik kita. Insya Allah jika doa seorang guru itu tulus, maka itu akan tembus kepada mereka dan insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, itu saja Mas Khotib yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi bermanfaat dan Bapak Ibu guru semuanya tetap semangat di era pandemi ini, akan selalu tetap memberikan terbaik kepada peserta didiknya, baik itu dengan strategi apapun, dengan media apapun, yang pada intinya adalah bagaimanapun keadaan yang ada, maka hak pendidikan dari peserta didik itu tetap akan mereka dapatkan, dan kita harus selalu memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita, sehingga nanti ketika kita sudah memberikan yang terbaik, insya Allah mereka juga akan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan cita-cita kita bersama dari tujuan pendidikan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Saya sampai terenyuh. Sama-sama, semua ngapunten kalau ada kesalahan. Saya baper. Kan. Saya baper loh Pak. Ternyata perjuangan guru sangat luar biasa seperti yang disampaikan oleh Pak Kar tadi. Saya mengucapkan terima kasih banget atas partisipasinya untuk Pak Kar bersedia menjadi bintang tamu di Tegur Sapa. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan keadaan ini Indonesia semakin membaik, akal sehat, para generasi bangsa membaik, perasaan spiritual semuanya semakin baik, akhlak semuanya mudah-mudahan semakin membaik. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang bisa kita sampaikan. Nanti jangan lupa ini akan kita share di YouTube, di Google Podcast, di Apple Podcast, di Radio Publik, dan beberapa media yang lainnya, agar panjenengan nanti bisa menikmati dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih banget Pak, mudah-mudahan sehat selalu, berkah, terus sama-sama. Amin, sama-sama Mas Khotib. Semoga Mas Khotib cepat dapat jodoh, amin. Amin ya Allah. Kita lanjut dengan sambung doa-doa, kita lanjut dengan silaturahim, kapan-kapan mudah-mudahan bisa bertemu. Mungkin itu. Amin. Terima kasih. Sementara itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.